Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada sel di sini, baru tahu gue. Ini gila banget nih sel. Seriusan ya, sampai masuk ke ini diskotik loh, Kerawang. Iya Kerawang, tapi ini diskotik loh, di sisi kota Saeutik gitu. Ada sel loh, Pertamina-nya. Oh my god. Saya nggak mau ngeritik pemerintahan, seharusnya dipikirkan lagi. Harusnya BUMN dong, asik. Iya harusnya perusahaan-perusahaan dalam negeri lah, nggak harus BUMN itu maksudnya perusahaan-perusahaan modal dalam negeri gitu, perusahaan-perusahaan anak bangsa lah yang dimajukan. Yang sel dikasih kesempatan untuk di daerah loh ini. Oke. Ini Pertamina oke lah, karena perusahaan dalam negeri, BUMN pula gitu kan di sini. Ini Shell perusahaan modal asing, dan spotnya itu di Kerawang. Kalau di kota is okay, nggak apa-apa gitu kan. Ini diskotik coy, di sisi kota Saeutik. Oke lah. Oke, kita lanjut aja, kita ngurusin hal-hal tentang bernegara. Mungkin banyak ahlinya lah. Ombudsman Mardigu mungkin lebih tahu, dan hal-hal lain, dan orang lain juga lebih tahu. Kayak kita mencuap-cuap aja untuk ngurusin ya hal-hal yang remeh-temeh lah gitu. Oke, pada kesempatan hari ini adalah hari Sabtu, mungkin sekitaran jam berapa ya, jam 9 kali ya, sekarang jam 9 lah. Ini lokasi jalan ya, footage-nya itu bakalan sedikit berbeda karena biasanya kan Karawang Cibitung gitu kan, kalau nggak Cibitung Karawang, arah sebaliknya. Nah sekarang kita mau ke aduh. Oke, aman ternyata. Oke, coy. Oke, sekarang kita mau ke Tempuran. Jadi dari Karawang kota Tempuran. Tadi start videonya mulainya dari lamaran sih sebenarnya. Ya, kalau dari saya mulai keluar dari rumah itu saya dari alun-alun, karena saya lagi nginep di rumah mertua gitu. Ada yang dikerjakan gitu, ada ya berkunjung lah gitu ke rumah mertua, dan sekarang mau ke Tempuran, ke rumah orang tua saya. Memang awalnya sih kan ini long weekend ya, kebetulan libur Imlek juga kemarin hari Jumat. Tadinya rencananya memang mau langsung ke Tempuran, awalnya. Cuma mertua ada yang butuh, mertua pokoknya ada acara gitu, butuh bantuan saya sama istri saya gitu. Jadi oh ya udah ya, ditahan dulu ke Tempurannya gitu. Ini gitu. Ternyata kemarin waktu hari Jumat itu bokap sakit. Ya bokap ya, bapak lah gitu kan, babe ya, babe sakit ya gitu. Dia sesak napas, sebenarnya penyakit biasanya dia gitu. Emang suka sesak napas, batuk. Nah itu ceritalah mau main kan itu. Udah kita main ya, mau nengok abah gitu. Nah kata mama, ya nyokap gua, kata mama gak usah kesini gitu, kasihan anak-anak nanti takut ketular katanya. Udah nggak apa-apa, doanya aja. Nah malam tadi pagi ya, malam nih kalau nggak salah, minta dibeliin ini fentanyl inhaler gitu buat sesak napas gitu. Beliin ini gitu, nanti diganti. Ya udah, pesannya mama sih, tapi jangan bawa anak-anak ya kesininya ya gitu, takut hujan juga gitu. Oh ya udahlah, habis itu ya beli inhalernya buat asma itu loh, yang dimasukin ke mulut itu, yang kayak di iklan itu, enggak, yang kayak di film itu, yang kayak di film. Terus kan adegannya inhalernya jatuh gitu kan, terus dia susah nafas gitu, terus ditemuin sama
cewek inhalernya, terus ya you save my life gitu. Terus dia berlanjut ke pelaminan. Mending pelaminan. Oke, ya kita udah nyampe. Ini ke sebelah kiri itu ke Rawamerta, ke kanan itu ke Majalaya. Oke, saya mau urusan mepet. Nah ini jalannya udah semakin mengecil kalau ke arah sini gitu. Harus ini juga sih, harus pandai untuk memprediksikan kalau mau nyalip. Nah ini sebenarnya di depan saya ini tukang roti nih pasti. Kenapa dunia ini penuh dengan tukang roti? Trauma gue roti. Tapi ini kayu ya. Iya ini multiple plek ini. Oke, saya salip aja depan tukang roti aja. Ya, ada mobil biar dia lewat, kemudian saya salip. Oke guys, lanjut. Udah cukup tukang rotinya. Oh iya, kemarin itu dari media yang episode 2 itu banyak banget yang lah nunduk mulu. Ya itu kan udah dikasih disclaimer ya di awal video. Dikasih disclaimer di awal video bahwasanya ini lagi coba engol gitu kan. Ternyata memang engolnya duduk. Awalnya setelah waktu diedit ragu memang ini diupload jangan ya gitu kan. Cuma ya kayaknya diupload aja lah gitu. Kayaknya ya udah diupload aja lah gitu buat kenang-kenangan. Ya sudah. Oke, itu cerita perjalanan saya ke Tempuran. Alasannya gitu, mau ngasihin obat ke bapak ya yang sedang enggak fit, yang kurang fit. Semoga kembali fit gitu. Minta doanya aja Bu sama teman-teman, semoga semoga bapak saya kembali fit ke sedia kala. Amin. Thank you guys. Oke lanjut. Ini mau masuk ke daerah Telagasari. Oke kita lanjut aja. Nah, buat teman-teman yang tinggal di kota dan kangen dengan pemandangan-pemandangan seperti ini, sawah nanti di sebelah sana gitu. Di video ini yang nanti beberapa menit lagi kita akan disuguhkan view sawah yang membentang luas. Nah, itu pasti ya keren banget sih. Apalagi ini suasananya masih pagi dan mendung gitu. Adem banget kan. Ini saya cerita posisi kameranya udah dibenerin. Jadi kemarin itu G-Hook itu kan namanya yang buat ngegantungin ya, yang buat nempelin ke helm namanya mounting. Nah mounting buat nempelin sama action camnya itu pakai yang namanya G-Hook. G-Hook, G-mount. Nah pokoknya itulah G-mount nanti. Nah kemarin itu saya memang sengaja saya balikin G-mountnya biar agak lebih tinggi sebenarnya, agak lebih tinggi dan agak lebih maju aja gitu si kameranya, si action camnya. Iya kalem ah. Nah yang sekarang saya pasang sesuai gitu, sesuai memang peruntukannya gitu, tapi nempel banget. Ini lagi ada di dagu banget gitu si action camnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu view-nya di dagu helm, ya view-nya seperti ini gitu. Nah, kita belok kiri ke arah Tempuran ya. Udah lama sih saya pulang. Terakhir pulang itu libur panjang ya, akhir tahun kemarin tuh, pulang sebentar. Pulang beberapa hari, terus saya setelah itu di pertengahan Januari, enggak pertengahan sih, awal lah, kehitungnya awal
di awal Januari ngambil cuti, cuma emang nggak pulang, ada yang diurusin waktu itu, nggak pulang ke Tempuran. Saya ada di rumah mertua, bantu-bantu buat ngurusin administrasi pendudukan lah gitu. Nah ini jalanannya seperti ini guys. Buat teman-teman kerja saya yang udah pernah kesini, Bang Udin, Bang Herman gitu, terus teman-teman kuliah juga pernah kesini dulu. Itu waktu nikahannya siapa ya, waktu nikahannya Rinto, Rizka Andriano sama Wiwi kan di Karawang Kota. Terus Opik juga nikah, Taufik sama Dila. Waktu itu Taufik sama Dila itu di Cikalong, jadi kita lanjut ke Cilamaya. Cilamaya itu perbatasan Karawang sama Subang, kesananya lah, kesananya itu Subang. Ini ke sana, terus pulangnya ke rumah gue dulu gitu, ke rumah saya dulu buat ya buat memastikan gitu. Teman-teman gue tuh mau memastikan kalau saya tuh punya keluarga gitu, buat saya itu manusia gitu, dilahirkan dari rahim seorang ibu gitu, bukan dari batu kayak Sun Gokong gitu. Ya makanya lewat sini dulu. Waktu itu belum segini tuh udah dicor dan di keramik ya dulu kayaknya enggak sih, nggak banyak. Maksudnya kalau ini kan semua tuh cor sama tambalan gitu. Dulu kayaknya enggak deh, ada beberapa yang masih aspal gitu, aspal. Dan akhirnya mereka membuktikan, teman-teman kuliah saya membuktikan bahwasanya saya dilahirkan dari rahim seorang wanita. Ya itu bener-bener keundangan yang bener-bener full satu hari tuh. Mereka kan dari Bogor ya. Mereka dari Bogor ketemuan sama saya di mana ya, lupa. Pokoknya di Karawang, di nikahannya Wiwi lah. Di nikahannya Wiwi. Terus ya udah lanjut muter-muter seharian tuh, mereka sampai balik lagi ke Bogor gitu. Tahu udah nyampe jam berapa. Bertamasya lah pokoknya mereka tuh. Dulu yang ikut siapa ya, lupa. Widi, Pupu ikut nggak ya, Riza kalau nggak salah, Cia, ada Anu yang ikut tuh. Mau ikut gak ya, mau ikut, lupa deh. Pokoknya yang gue inget itu ceweknya ada Anu, ada Cia, terus Nirma. Ya ada Nirma juga ikut waktu itu. Cowoknya ada Widi, sama siapa lagi ya, teman-teman kuliah waktu D3 di Bogor. Nah ini irigasi ya, ini bukan sungai, ini irigasi. Karena kemarin Karawang banjir ya, irigasinya otomatis penuh gitu, karena dibuang gitu. Dan juga ini sedang musim tanam di beberapa daerah, teman-teman lihat tuh, kan ada yang sedang mengolah lahan gitu. Itu kayaknya bukan padi tuh, kalau itu mau ditanamin palawija mungkin, kalau nggak kacang-kacangan. Karena memang cocoknya gitu ya, diseling gitu. Ketika panen selesai diseling pakai kacang-kacangan, biar tanahnya itu banyak mengandung unsur nitrogen. Asik, mantap sekali. Ada deda. Jalannya retak-retak guys, bukan patah-patah. Patah-patah mau joget ya. Aduh ini susul aja kali ya. Aduh bang, gua susul ya bang. Nah ini kan enak gitu tuh. Susul daripada tadi kotak. Pilih kotak. Ya selain lewat sini bisa juga lewat Wadas terus masuk jalur Babawangan. Nah di situ sebenarnya lebih enak view-nya, sama jalannya itu berkelok-kelok, dan kadang-kadang kelokannya bikin parah gitu. Pernah tuh mau jatuh di situ bawa motor, jadi saya sama teman saya beriring-iringan gitu, konvoy gitu. Teman saya karena memang orang situ, karena udah biasa dan udah tahu gitu kan, celah-celahnya itu udah tahu gitu, jadi bisa ngebret aja gitu kebut. Saya nggak tahu pas belok ternyata
tikungannya tajam juga. Udah mau nyemplung sawah kan, alhamdulillah ya masih selamat itu. Iya serius, itu nggak ngarang gitu. Itu waktu main ke rumah teman saya, teman SMA, Bapak Dokter Karna Purbayana, asik. Sekarang di Garut dia ya. Ya waktu itu teman-teman SMA, teman-teman cowoknya, geng-geng cowok, gua Arif, Rian, Yuda kalau nggak salah, nginep di Yuda ikut ya, lupa. Pokoknya nginep di rumahnya Karna gitu. Mau bakar-bakar atau mau apalah gitu. Terus kan pakai motor gitu. Itu kacau banget itu. Ada. Ini penuh lagi nih jalannya. Ini kalau jalannya kecil, cukup dengan 2 mobil itu cukup pas banget. Ini sebenarnya udah beberapa kali diaspal, terus beberapa kali dicor, cuma memang kontur tanahnya itu kan tanah sawah ya, terus sampingnya juga kan irigasi ya, jadinya labil gitu, kayak ABG gitu. Itu jangan meremehkan ABG tuh. Jadinya ketika dicor juga retak lagi. Ini saya mau coba salip dulu nih. Saya nggak berani nyalip di tikungan ke dalam, tikungan yang ke dalam. Tikungan luar mungkin saya masih bisa buat salip. Itu very dangerous. Enggak sih, enggak apa, deg-degan sih kalau buat teman-teman yang nyari adrenalin sih. Saya takutnya surprise aja gitu ketika belok, nggak ngelihat jalan kalau tikungan tuh. Kita nggak tahu tuh di depan itu ada apa gitu. Tiba-tiba surprise mobil, crash coy. Cio dari Oke kakak, masih ada ya, karena mungkin masih ada yang panen kali ya. Ini banyak banget truk biasanya truk kayak gini itu banyak ketika lagi musim panen, jadi ngangkutin gabah gitu. Tapi nggak tahu di sekarang mereka lagi apa gitu. Dipakainya itu ketika ngangkut gabah sama ngangkut warga gitu. Oke, pastiin dulu. Oke, pastiin kosong baru bisa nyalip. Kalau belum ya sudah. Buat kalau yang teman-teman kerja itu yang udah kesini itu cuma Bang Udin sama Bang Herman. Bang Herman udah 2 kali kalau nggak salah main kesini tuh, lewat sini. Karena dia seru jalannya tadi, lurus gitu. Nah ini sudah masuk ke daerah administratif Kecamatan Tempuran. Nah di sini juga ada tematik park nih di sebelah kanan. Kayaknya temanya garden gitu, Jati Garden tuh, selamat datang. Ya lumayan sih sebenarnya, kan zaman sekarang itu zaman eksis ya. Jadi masyarakat itu membuat usahakan itu usaha, pasti ada tiketnya gitu, ada pengurusnya, ada pengelolanya gitu. Jadi yang dibikin itu usahanya itu menuju ke wisata gitu, dan ngincernya yang Instagramable. Ini kita nyampe Layapan. Ini banyak orang yang takut lewat sini. Ini kenapa ada patok-patok tadi tuh, patok-patok di situ, karena suka ada mobil yang rabas lurus ke situ gitu. Tadi disangkanya jalannya belokannya itu sedikit, ternyata memang beloknya itu tajam gitu. Disangka belokannya tikungannya besar, ini tikungannya kecil. Biasanya orang yang ngantuk kayak gitu, yang nggak tahu medan, atau ada orang-orang yang ini urban legend, orang-orang yang katanya ada makhluk halus lah kayak gitu, digangguin. Cuma ya Allahu a'lam bishawab. Sayangnya sawahnya sudah panen, ini sedang habis di traktor sepertinya. Jadi
ya pemandangan hijaunya sudah selesai, berarti harus nanti nunggu masa tanam dan masa tumbuh dulu. Oke lah. Ayo buat teman-teman kerja gitu ya, yang mau main dari kemarin tuh, main lah yuk gitu kan. Sini nih gua sediain view-nya nih, ini kita bisa balapan nih di sini. Ini balapan. Ya dulu, iya ngomong balapan ya, di sini itu memang kalau bulan puasa, gitu, bocah-bocah sini tuh, orang-orang anak-anak muda gitu, suka ngadain ya balap liar gitu. Iya, gue punya cerita itu tentang balap liar itu. Ya jadi pas balap liar lah gini, pada di bulan puasa kebanyakan teman-teman balap liar di sini. Jadi semua orang-orang itu ngemodifikasi motor dia itu, dan kebanyakan itu motor zaman dulu ya, zaman gue masih muda, gue tahun 2000-an lah, 2000-an awal, masih muda. Sekarang memang udah tua ya gitu, pada ngemodif gitu, kayak Supra gitu, Astrea dimodif. Nah kayak gini nih, ini motor-motor kayak gini nih. Nah motor kayak gitu tuh dimodifikasi gitu sama teman-teman, cc-nya diapain lah, ditambahin apa biar pada kenceng, terus bodinya dipretelin lah gitu lah, kayak ngedrag gitu. Di sini kan jalannya lurus ya, enak banget kan ngedrag gitu. Nah suatu ketika bokap itu punya motor sama tuh, kayak gini nih, motor kayak gini. Nah motor kayak gitu, bokap tuh punya motor kayak gitu, dipretelin gitu, semuanya dipretelin. Cuma emang hanya dipretelin doang, dan itu motor tua, belum dimodifikasi gitu, ya seadanya aja gitu. Gue bawa tuh sama temen gua, bukan temen, saudara malah, saudara gua. Gua manggilnya AA. Ayo A, orang ngeluburit yuk. Kemana? Kelayapan, bawa motor gitu. Waktu itu SMA ya, seneng-senengnya naik motor lah gitu. Kayak kita salib, oke. Dikasih kode. Itu apa sih? Oh, kode mau belok. Nah, Maya mah wingus. Nah, kayak gini. Nah, terus udah jalan ke sono, banyak orang di situ. Ada teman-teman gue juga sih, pemuda-pemuda yang ya mungkin sedikit preman lah gitu kan. Gitu. Ada ngerokok di situ. Kalau naik motor karena diliatin kan, biasanya memang yang balapan itu motornya ya dipretelin ya gitu, dan suaranya kan ya knalpotnya kan gak normal deh. Wah, kenceng apa berisiknya doang gitu, kenceng mah kagak gitu. Udah diliatin aja. Oke, terus ketemu tuh sama teman-teman saya yang lebih gede gitu kan, ngobrol di situ. Terus biasa lah gitu, ngerokok, ngobrol, beli rokok, tapi saya nggak ngerokok. Disclaimer, saya bukan smoker. Pada saat pulangnya, kan saya dilihatin ya, gue bereng-bereng kan, cobain kan, nyobain top speed kan. Gue mau, habis itu gue top speed tuh, ya berisik sih, kenceng enggak gitu, sampai geter gitu, semua kan ya Supra lah gitu kan, geter, sampai geter banget gitu. Umur sama bocah pada jatuh anjir, kerincing. Apaan lu? Gue takut aja knalpotnya jatuh kan ya. Diam dulu kan, dia diketawain kan, diketawain sama orang-orang di situ. Aduh, kacau itu, ketawain. Terus kata-kata oleh saudara gue, pelan-pelan aja, gak usah digeber-geber, gak usah top speed, yang injak top speed gitu. Itu bener di gas itu sampai mentok gasnya, cuma kenceng mah kagak. Aduh, motor-motor zaman dulu. Ya udah, abis diliatin bur dan bautnya itu pada jatuh, ya udah gue pelan-pelan lagi aja. Ini naik motornya gitu, udah nyampe
Ini seru banget. Aduh, momen-momen apa awkward gitu. Lagi nah, ini kayaknya spotnya tuh daerah sini lah gitu. Ya ini di daerah sini lah. Waktu itu di daerah sini nih gua nge-top speednya gitu. Anjir, dia udah enggak. Setelah itu enggak lagi main motor-motor yang kayak gitu. Ini kacau banget, awkward banget gitu. Nah, kita nih udah mau nyampe, sebenarnya udah ada beberapa kilometer lagi lah gitu. Jarak yang ditempuh dari Karawang kota mungkin sekitaran 20 kali ya, nyampe nggak ya? 20 apa 25 gitu. Wah, sekitaran situ lah, nggak nyampe 30 apalagi 35 km gitu. Masih bisa ditempuh dengan setengah jam perjalanan sebenarnya. Ada burung nih. Kelihatan nggak ya? Oh, burung blekok. Di sini bilangnya blekok. Orang Betawi mungkin manggilnya bango. Burung bango. Nah, jadi di sini itu ada spot yang menarik ya. Jadi ada di daerah Tempuran itu ada jalan yang ditumbuhi pohon di pinggir jalannya. Terus pohonnya itu melengkung. Daunnya itu melengkung dan ngebentuk kayak setengah lingkaran gitu. Jadi kayak terowongan gitu. Terowongan dari pohon gitu. Nah, mungkin ada pohon miring ya di daerah Cikampek ya. Nah, di Tempuran juga punya gitu. Nih, kita bakalan melewatinya itu di daerah Benglei gitu ya. Di daerah, ya jalanannya sih nggak terlalu bagus sih di situ, kayaknya lagi rusak deh. Terakhir ke sana tuh Desember tuh tidak terlalu mulus itu kita lihat aja dulu. Ini kita udah mau nyampe nih, belok kanan dan masuk Benglei. Ini pokoknya spotnya bagus banget buat buat foto-foto gitu. Nah, semoga nggak semoga nggak dipotong, nggak di ya. Kasih kode. Wah, ini ada yang mau stok nih toko material. Nah, itu tuh dari kejauhan kelihatan kan ya. Nah, gua kasih dulu view-nya tuh. Keren banget kan. Udah kayak terowongan itu, udah kayak gua Jepang, asik gua Jepang. Ini kayaknya pohonnya terkikis sama angin dari Pengendara sih. Terus, nah kita masuk nih spotnya. Asik. Oh, ini bagus ya jalannya. View-nya asik kan. Emang teman-teman yang mau foto di sini ya. Viral kan. Asik nih footage-nya nih. Gue ngambil tengah nih. Bodo amat, gue ngambil tengah. Oke, seru kan? Itu dia pohon miring Benglei Tempura. Kita udah mau nyampe ke perempatan Pagadungan dan bentar lagi juga nyampe ke rumah orang tua gua. Kok gua lagi sih, kan harusnya saya. Nah, ini dia perempatan Pagadungan. Kalau lurus itu ada thematic park, lurus terus ada gapura di sebelah kanan, sebelah kiri jalan tuh. Gapura, terus nyebrang jembatan di situ. Nanti ketika nyebrang jembatan lurus itu ada taman thematic park Jati Dipala, tempat rame juga. Nah, ini belok ke sini. Ya, ini daerah tanah kelahiran tumpah darah. Udah lama semuanya pengen ke situ sama istri gitu. Enaknya kesini mancing dan kemarin-kemarin tuh mancing sini. Oke. Biru tarik. Ayo boy. Sini aja. Apa nih? Apa nih? Oke. Day by alhamdulillah ya.